kembali lagi yang dikatakan oleh Mbak Dami tadi ya, ilmuwan itu adalah orang yang berjalan di jalan sunyi, nggak banyak orang bersama dia, resah, bersedia hidup miskin gitu ya. Sedih. Apa iya dia lah jadi nggak mau ilmuwan. Nah, jadi dia memang butuh kolaborasi dengan tokoh-tokoh gerakan masyarakat sipil, dengan seniman, dengan kelompok-kelompok kategorial yang ada di masyarakat ya. Nah, cara mereka membangun gerakan tuh aku belajar dari apa yang aku baca ya. Sebetulnya harus membangun gerakan pemikiran. Sama seperti kita masing-masing melakukan studi sampai berapa tahun jadi dosen? Aku 38 kali. 35. 44. Ya, 44 Mbak. 32 ya. Itu kan kita kita tuh kayak membangun school of thought, aliran pemikiran, aliran teori yang itu butuh waktu panjang. Kita membaca, dikonsultasikan dengan pengalaman-pengalaman, penelitian-penelitian, baca lagi, konsultasi, dikonfirmasi ya, konsultasi dan konfirmasi dengan pengalaman-pengalaman dan data-data temuan kita, sampai akhirnya kita ketemu rumusan-rumusan yang paling tepat, yang paling bisa dikerjakan, diimplementasikan dengan seluruh gerakan gitu. Nah, itu yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa di masa yang lalu tuh, para intelektual. Kenapa mereka bisa melahirkan rumusan Pancasila yang diambil dari nilai-nilai berbagai macam suku bangsa di Hindia Belanda, waktu itu Indonesia belum ada. Terus juga konstitusi itu kan karya-karya agung bangsa Indonesia ya. Itu kalau enggak mereka membangun gerakan pemikiran, nggak akan jadi sih. Nah, kenapa kita generasi sekarang nggak melihat itu, belajar sejarah itu gitu. Itu karena tantangannya yang berbeda atau gimana Mbak Sulis? Artinya sekarang kita nggak diharapkan untuk ngarang ideologi yang baru kan? Atau apa? Level mana yang sedang yang kalau Mbak Sulis bilang gerakan pemikiran itu di level sefundamental apa sekarang ini ya? Iya. Artinya bukan lagi bikin Pancasila yang baru. Enggak. Iya. Tentu saja tantangannya berbeda. Banyak sekali perubahan-perubahan, karena perubahan itu suatu keniscayaan ya. Perubahan masyarakat, perubahan hukum bahkan karena terjadinya pertemuan-pertemuan antar etnik, antar ras, antar bangsa. Lalu juga hukum, ada hukum adat, hukum agama, hukum negara, hukum internasional. Itu semuanya terjadi pertemuan-pertemuan sehingga kita sekarang tuh berada dalam situasi globalisasi. Kita terkoneksi dengan bangsa-bangsa lain dan kita mengamini prinsip-prinsip kemanusiaan yang sama, prinsip tata kelola pemerintahan bersih secara bersama-sama. Jadi anti korupsi sama-sama, kita concern pada soal keberlangsungan lingkungan, ingin memelihara biodiversity gitu kan hari ini situasinya ya. Tetapi tetap yang kita harus lakukan adalah membangun gerakan yang bisa adjust dengan kebutuhan-kebutuhan baru. Misalnya kalau di dalam konsep tentang negara hukum, itu substansi negara hukum tidak lagi cukup hanya untuk melindungi hak-hak politik, hak ekonomi, sosial, tetapi juga keadilan lingkungan. Nah, itu harus jadi tambahan-tambahan baru. Tapi cara kerjanya tetap sama gitu. Kita membangun gerakan pemikiran yang terus-menerus dari literatur dan data kita konfirmasi dan melahirkan tesa-tesa baru gitu sih kalau saya melihat. Jadi stakeholders kita yang makin beragam gitu ya untuk satu hal, dan juga partner kerjanya ya. Mungkin yang tadinya cukup kerja dengan siapa, sekarang harus punya partner atau mitra kerja yang lebih banyak. Iya, betul.
N helix, tidak lagi Ya, pentahelix. ya, ya. Dan dan itu sebabnya kita bisa ketemu kan di meja ini Iya. adalah sains, hukum, humaniora, dan seni ya. Iya. Itu bisa bertemu karena tadi kita memang perlu Kolaborasi. ya, menurut saya bukan pengayaan aja ya, tetapi memang keperluan, kan beda tuh ya. Sesuatu yang sudah menjadi keperluan artinya harus dipenuhi keperluan tersebut untuk bisa maju.